Sudah terdengar jelas? Oke. Silahkan dimulai. Baik, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan kita, kajian Kitab Matan Abi Syuja bersama guru kita Al-Ustaz Nur Salim LC hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam yang berkah ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir di dalam ruang Google Meet ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga silakan disediakan alat tulisnya dan juga kitabnya agar semakin efisien kita belajar ilmu agamanya. Dan juga saya harapkan kepada teman-teman semua untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Nur Salim, dipersilakan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin habibil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi berkumpul di dalam online ini, Google Meet ini, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab At-Taqrib. Nah, udkhul ya Fian, udkhul. Nah, jadi ada sakin. Nah, غير ada anta akhadta hada. Muridnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita masih membahas dalam bab Jumat. Tetapi terlebih dahulu kita untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan itu dikabulkan, dan yang dari kita atau dari keluarganya yang sakit untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah majelis ilmu ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas sekarang adalah bab Jumat yang mungkin terakhir. Setelah ini kita akan membahas sholat Id.
Tetapi pada pembahasan terakhir ini musonif mengatakan wahai'atuha, membahas tentang sunnah-sunnah. Wahai'atuha artinya adalah hal-hal yang disunahkan di sholat Jumat. Baik itu ketika mau berangkat atau di dalam sholat Jumat. Begitu. Yang disunahkan baik ketika dia mau berangkat atau di dalam sholat Jumat ketika mendengarkan khutbah misalkan, maka ada hal yang disunahkan. Musonif akan menyebutkan beberapa, tetapi tidak hanya ini. Nah, begitu. Musonif menyebutkan arba'u khisal, itu ada 4 hal. Itu terdapat berapa? Terdapat 4 hal. Pertama apa? Al-ghuslu. Yang pertama adalah mandi. Jadi disunahkan bagi orang yang menginginkan untuk hadir sholat Jumat, disunahkan bagi dia itu untuk mandi. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Baik dia orang merdeka ataupun hamba sahaya. Baik dia itu kondisinya sedang mukim atau dia sedang musafir. Maka semuanya ini pokoknya dia menginginkan untuk melaksanakan sholat Jumat, menginginkan untuk hadir di dalam sholat Jumat, maka disunahkan bagi dia untuk mandi. Jadi mandi sunnah untuk sholat Jumat. Jadi bagi orang yang menginginkan untuk hadir di dalam sholat Jumat, walaupun dia perempuan, kalau dia ingin hadir ke sholat Jumat, maka disunahkan bagi dia itu untuk mandi, walaupun perempuan. Walaupun hamba, ketika dia menginginkan untuk hamba sahaya, walaupun dia hamba sahaya, ketika dia menginginkan untuk sholat Jumat, maka untuk hadir sholat Jumat, maka dia disunahkan untuk mandi. Kapan masuk waktu mandi ini? Masuk waktu mandi ini adalah setelah subuh, yaitu ketika fajar shadiq terbit. Ketika fajar shadiq muncul, yaitu fajar yang kedua. Kan fajar itu ada 2, ada al-fajrul kadzib, ada al-fajrul shadiq. Ketika fajar shadiq ini muncul, yaitu fajar yang kedua, maka disinilah masuk waktu disunahkan seseorang itu untuk mandi. Di sini adalah waktu disunahkan seseorang itu untuk apa? Untuk mandi. Berarti waktunya sudah mulai sejak subuh. Artinya kalau orang subuh sudah mandi maka boleh. Subuh sudah mandi maka boleh. Dan yang lebih utama adalah ketika seseorang itu mendekatkan mandinya dengan waktu pergi. Misalkan perginya mau jam 10, maka mandi setengah 10 untuk niat mandi sholat Jumat, maka ini lebih afdol lagi. Maka ini lebih apa? Lebih diutamakan karena ini maksud dari mandi itu kan akan agar ketika sholat Jumat itu lidafil rih, agar tidak ada bau ketika orang itu berkumpul dengan orang lain, iya kan? Maka ketika didekatkan waktunya, artinya ketika mau berangkat, kemudian mandi, kemudian berangkat, mandi kemudian berangkat, maka ini lebih utama. Karena apa? Karena dia itu lebih untuk maksud dari mandi Jumat itu lebih terlaksana lagi. Kenapa? Karena maksud dari mandi Jumat itu apa? Agar ketika dia berkumpul tidak ada bau, ya kan? Lidaf'il karoha, lidaf'il rih, lidaf'il ar-raihatil kariha, kan begitu. Jadi untuk mencegah adanya bau ketika orang berkumpul biar tidak menyakiti orang lain, akhirnya dia mandi. Maka ketika mendekatkan waktu mandinya dengan perginya dia, itu lebih utama daripada dia itu mandi awal sekali kemudian perginya masih nanti, begitu. Ini kalau untuk mandi sholat apa? Sholat Jumat, begitu. Kemudian hal ini disunahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Ketika disebut Asy-Syaikhan, maka itu adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis seperti itu. Kalau disebutkan Asy-Syaikhan di dalam hadis, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil
idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Jika salah seorang dari kalian ingin sholat Jumat, ingin datang sholat Jumat, falyaghtasil, maka dia hendaknya untuk mandi. Maka dia hendaknya untuk mandi. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man atal jumu'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil. Man ata al jumu'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia itu untuk mandi, baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, yaitu laki-laki yang mau hadir sholat Jumat mandi, perempuan yang mau hadir sholat Jumat mandi, disunahkan seperti itu. Kan di sini dalam hadis ini ada dua riwayat hadis yang kita sebutkan, keduanya itu ada perintah, ya kan? Fal yaghtasil, ini kan perintah, maka hendaklah untuk mandi. Tetapi perintah ini bukan perintah yang menunjukkan kewajiban, bukan. Tetapi perintah ini menunjukkan kesunahan. Jadi perintah yang menunjukkan kesunahan, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Artinya apa? Orang yang hadir sholat Jumat tidak wajib mandi, tidak wajib, tetapi disunahkan untuk mandi. Jadi kedua hadis yang saya baca tadi itu ada perintah, tetapi perintahnya itu menunjukkan kesunahan, bukan perintah yang menunjukkan sebuah kewajiban. Hal ini ditunjukkan oleh hadis lain, bahwasanya hadis yang tadi yang saya baca itu menunjukkan kesunahan, bukan kewajiban. Itu ditunjukkan dengan hadis lain, yang menjadikan makna dari hadis yang saya baca tadi adalah sunnah, perintah sunnah, bukan perintah wajib, yaitu hadis yang di situ dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Lihat, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang dia itu wudu untuk sholat Jumat, dia nggak mandi tapi wudu, maka fabiha wa ni'mat, maka dia juga mendapatkan kesunahan. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Orang yang dia itu mandi, jadinya dia itu mandi, tidak sekedar wudu, tapi dia mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi ini lebih utama. Berarti bagaimana cara mengambil dalil? Berarti di sini mandi itu lebih utama daripada sekedar wudu, ya kan? Orang yang tidak mandi kemudian hanya wudu itu mendapatkan keutamaan. Tetapi orang yang mandi maka ini lebih utama daripada hanya sekedar wudu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena di sini dipuji, orang yang wudu itu dipuji juga, mendapatkan kebaikan juga, ya kan? Mendapatkan khoslah, mendapatkan kebaikan dia. Kalau seandainya mandi itu wajib, maka orang yang tidak mandi tidak akan dipuji, yaitu orang yang wudu saja tidak akan dipuji mendapatkan kebaikan, tidak. Tetapi fabiha wa nikmat, kan begitu, dikatakan kan dia mendapatkan sebuah kebaikan, kan. Jadi orang yang wudu saja dia akan mendapatkan kebaikan, tapi kalau dia mandi maka lebih utama. Kalau dia mandi maka lebih utama. Berarti mandi itu tidak wajib. Mandi itu sunnah dan lebih utama daripada wudu. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya mandi itu sunnah tidak wajib? Karena orang yang wudu saja tidak mandi itu juga masih dipuji di dalam hadis ini. Fabiha wa nikmat, ya kan? Masih dipuji.
Kalau seandainya mandi itu wajib, maka yang tidak mandi akan langsung dikatakan dia itu tercela, begitu. Tetapi kenyataannya kan tidak. Orang yang tidak mandi dan wudhu saja, maka dia tetap mendapatkan kebaikan. Berarti mandi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Begitu kalau memahami hadis ini. Berarti mandi itu lebih utama dan dia itu sunnah, bukan wajib. Kenapa kok sunnah? Karena orang yang wudhu tanpa mandi, dia masih dipuji. Dikatakan, fabiha wa nikmat. Dia mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau dia mau mandi, fal ghuslu afdol. Maka mandi itu lebih utama. Begitu ya cara memahami hadis ini. Berarti bagaimana? Berarti orang yang dia itu mau mandi, maka ini hukumnya sunnah dan ini lebih baik daripada tidak mandi. Artinya daripada dia itu hanya wudhu kemudian tidak mandi. Dan mandi ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Berarti perintah hadis yang saya sebutkan yang dua tadi, yang di pertama dua tadi saya sebutkan, itu tidak menunjukkan kewajiban, tapi perintah itu menunjukkan sebuah kesunahan. Tapi perintah itu menunjukkan sebuah apa? Kesunahan. Kita lanjutkan. Kemudian kalau orang yang dia itu dia fa'in ajaza anhu tayammama an husliha nadba. Jadi kalau seandainya dia itu tidak bisa menggunakan air, mandinya nggak bisa menggunakan, atau dia itu tidak bisa melakukan hal tersebut, yaitu mandi dengan air, maka bisa dia menggantinya dengan tayamum, sunnah, tetap sunnah. Jadi tayamum sebagai pengganti dari mandi wajib, dari mandi sunnah. Tayamum sebagai pengganti dari mandi sunnah. Ini hukumnya juga sunnah. Jadi orang yang misalkan ajaza, dia itu tidak bisa mandi, artinya tidak bisa mandi dengan air, maka dia itu masih disunahkan untuk menggantinya. Dengan apa? Yaitu dengan tayamum. Dengan apa? Yaitu dengan apa? Dengan tayamum. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya sunnah. Kemudian, artinya kalau orang mau tayamum sebagai pengganti dari mandi, maka tayamumnya itu tetap yaitu di wajah dan kedua tangan, bukan tayamumnya itu di seluruh tubuhnya diberikan tanah, tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya yang disunahkan adalah tangziful jasad, yaitu membersihkan badan. Ini yang disunahkan adalah membersihkan apa? Badan. Artinya apa? Ya, dengan menghilangkan bau-bau yang ada di badan dengan menggunakan sesuatu yang bisa membuat dia itu harum, begitu. Jadi dia itu disunahkan untuk membersihkan badan ketika hari Jumat, dibersihkan dari bau-bau badan, kemudian dibersihkan juga anggota-anggota yang ma'atifil jism. Ma'atifil jism itu adalah anggota yang dia termasuk lipatan-lipatan dari badan. Nah itu kan itu lebih dibersihkan lagi, begitu. Jadi boleh seperti itu, disunahkan, itu disunahkan. Kemudian yang disunahkan lagi musannif mengatakan adalah lubsu thiyabil bid. Apa? Lubsu thiyabil bid. Disunahkan, yang termasuk disunahkan adalah memakai. Nah, lihat, disunahkan memakai pakaian putih. Karena pakaian putih ini disunahkan hari Jumat memakai pakaian putih. Kenapa? Karena pakaian putih ini adalah pakaian yang paling utama. Warna putih dan pakaian putih ini adalah pakaian yang paling utama. Afdhalus thiyab. Jadi afdhalus thiyab, pakaian yang paling utama itu adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi ketika hari Jumat disunahkan memakai apa? Memakai pakaian yang berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad
fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Jadi Rasulullah mengatakan kalian itu gunakanlah pakaian putih, sunnah. Gunakanlah pakaian putih. Kenapa? Karena dia adalah pakaian yang terbaik, yaitu warna yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga kalian ini kafanilah mayit-mayit kalian dengan warna putih, begitu. Jadi mengkafani mayit itu menggunakan warna putih. Kafan berwarna apa? Berwarna putih, begitu. Kemudian musannif rahimahullah beliau melanjutkan dan mengatakan wa akhdhu dzufri, disunahkan juga adalah memotong kuku. Ketika hari Jumat disunahkan untuk memotong kuku. Jika kukunya panjang atau juga memotong rambut, itu juga disunahkan. Juga disunahkan untuk mencukur bulu, misalkan di ketiak, atau mencukur kumis, sekira dia itu kumisnya itu tidak sekira ketika dicukur itu merahnya bibir itu terlihat, begitu. Begitu. Ini disunahkan, ya, ini disunahkan. Kemudian yang disunahkan juga adalah pada hari Jumat disunahkan tatoyub, yaitu apa? Yaitu berwangi-wangian, artinya memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi itu disunahkan pada hari Jumat. Disunahkan pada hari Jumat untuk memakai minyak wangi. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan man nazzafa thawbahu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Man nazzafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang membersihkan bajunya, maka dia itu galaunya itu sedikit, artinya tidak risau. Jadi kalau baju bersih seseorang itu tidak risau, tidak galau. Dan barang siapa yang pakaiannya itu harum, badannya itu harum, zada aqluhu, maka dia itu akalnya akan bertambah, artinya semakin cerdas, begitu, semakin cerdas. Iya, orang itu kan ketika baunya harum, bajunya bersih, dia itu akan apa? Akan senang, hatinya akan tentram, tidak banyak galau, tidak banyak pikiran, begitu. Akan membantu pikiran, akan membantu akal agar semakin cerdas, begitu. Sebaliknya, orang sebaliknya bajunya lusuh dan lain sebagainya, yang dia itu memiliki kemampuan untuk membersihkan tapi tidak mau membersihkan, maka itu yang menjadi musibah, itu yang menjadi permasalahan, begitu. Seperti itu. Jadi disunahkan pada hari Jumat itu seperti itu. Juga disunahkan sunnah-sunnah yang lain seperti memperbanyak sholawat di hari Jumat. Disunahkan begitu. Kemudian disunahkan untuk seseorang pada hari Jumat membaca suratul Kahf. Suratul Kahf. Ketika itu disunahkan, itu apa? Suratul Kahf, membaca surat Al-Kahf. Surat Al-Kahfi, di Indonesia dikenal dengan surat Al-Kahfi, suratul Kahf. Itu disunahkan. Kemudian disunahkan juga seseorang itu untuk berdoa, memperbanyak doa. Fihi sa'atun idza sa'alallahu al-'abda la yuwafiquha al-'abdu qama wa yusalli illa wa qad a'tahu Allah, kan begitu. Au kama qala Rasul. Jadi fihi sa'atun, di dalam hari Jumat itu ada 1 jam, bukan 1 jam, ada 1 waktu, begitu, ada 1 waktu di mana kalau seorang hamba dia itu mau berdoa di situ akan dikabulkan. Illa wa qad a'tahu Allah Ta'ala. Jadi
da'a khairan illa waqad a'tahu Allah Ta'ala. Jadi dia itu berdoa kebaikan, maka pada waktu tersebut akan dikabulkan. Para ulama mengatakan di mana waktu ini dirahasiakan. Tetapi banyak artinya tepatnya di mana? Karena banyak hadisnya. Jadi orang itu harus berdoa setiap waktu kalau begitu. Karena maka ini adalah sir, adalah rahasia. Maka orang itu berdoa setiap waktu. Ketika sudah masuk waktu Jumat berdoa. Ketika setelah khutbah berdoa. Ketika di antara dua khutbah berdoa. Ketika setelah asar berdoa. Sebelum maghrib berdoa. Begitu. Jadi dia itu menggunakan semua waktu itu kebanyakan untuk apa? Untuk berdoa agar dia itu menempati waktu yang dimana di situ akan dikabulkan. Artinya apa? Artinya memperbanyak berdoa. Ketika hari Jumat itu memperbanyak apa? Memperbanyak berdoa gitu. Seperti itu. Selain tadi kita katakan apa? Memperbanyak sholawat, memperbanyak doa. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan di antara waktu malam yang diistijabah doanya adalah Lailatul Jum'ah. Ada 5 malam yang di situ orang berdoa akan diijabah, dikabulkan. Salah satunya adalah malam Jumat. Beliau menyebutkan salah satunya adalah malam Jumat, begitu. Kita lanjutkan. Wa yustahabbul insat, disunahkan ketika fi waqtil khutbah. Disunahkan ketika waktu khutbah ini ya, ketika waktu khutbah orang yang mendengarkannya itu diam. Diam dan mendengarkan, itu yang disunahkan. Jadi yang disunahkan apa? Diam dan mendengarkan. Itu yang disunahkan, bukan disunahkan diam kemudian tidur, bukan. Tapi apa? Diam dan menggunakan, diam dan mendengarkan, itu yang disunahkan, itu yang disunahkan seseorang ketika mendengarkan khutbah. Jadi di waktu khutbah dia itu disunahkan untuk apa? Untuk diam. Jamaahnya itu diam, mendengarkan imam. Jadi jamaahnya mendengarkan imam. Itu sunnah, itu sebuah kesunahan, begitu. Itu sebuah kesunahan. Kecuali para ulama menyebutkan ada beberapa pengecualian. Artinya orang itu tidak apa-apa, tidak diam, tidak apa-apa ketika ada beberapa kondisi seperti melihat seorang yang buta mau jatuh, misalkan, mau jatuh ke sumur misalkan. Maka dia itu mengingatkan orang buta itu, artinya berbicara. Artinya apa? Berbicara, begitu. Atau ada orang yang di situ di dekatnya ada kalajengking yang sedang mendekatinya, maka diingatkan. Bahkan wajib seperti itu mengingatkan. Artinya kan dia berbicara, kemudian dia itu berarti apa? Berbicara karena mengingatkan, seperti itu. Kemudian kita katakan bahwasanya seseorang itu kan disunahkan untuk apa? Mendengarkan. Dan apabila berbicara itu tidak haram, berbicara tidak haram, tetapi disunahkan untuk apa? Untuk mendengarkan. Kenapa kok disunahkan untuk mendengarkan ketika khutbah? Diam dan mendengarkan, tidak berbicara. Disunahkan hal ini kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi ketika dibaca Al-Qur'an, dibacakan Al-Quran, kalian itu mendengarkan bacaan tersebut. Ayat ini para ulama mengatakan turun ketika khutbah. Dan juga karena khutbah itu kan turun ketika khutbah. Dan khutbah itu artinya apa? Ketika khutbah orang itu harus mendengarkan. Ketika khutbah orang itu disunahkan untuk diperintahkan untuk mendengarkan, begitu, diperintahkan untuk mendengarkan.
Jadi khutbah di sini dinamakan Quran karena di dalamnya ada Al-Quran. Kan orang itu ketika berkhutbah kan dia membacakan Al-Quran, ya kan? Di dalamnya ada Al-Quran. Ayat yang dibaca itu kan wajib di dalam khutbah itu kan ada Al-Qurannya. Maka orang ketika itu mendengarkan. Oleh karena itu ayat ini membicarakan tentang khutbah, yaitu apa? Ketika khutbah orang itu diperintahkan untuk mendengarkan, diperintahkan untuk mendengarkan. Kemudian musannif mengatakan, ini sudah jelas ya. Jadi disunahkan orang itu diam dan mendengarkan, itu sunnah. Disunahkan tidak berbicara berarti. Kalau seandainya berbicara maka itu tidak haram. Seperti yang kita katakan pada pembahasan sebelumnya. Seandainya berbicara tidak haram. Tetapi disunahkan untuk apa? Untuk diam dan mendengarkan. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Tetapi kalau seandainya ada sesuatu yang membuat dia itu harus berbicara, ya nggak apa-apa. Artinya bahkan wajib berbicara ketika apa? Ketika misalkan melihat ada orang buta mau jatuh ke sumur. Ketika melihat ada kalajengking mendekati seseorang, dia mengingatkan, ada kalajengking, begitu. Maka ini seperti ini dikecualikan, kondisi-kondisi seperti ini dikecualikan. Begitu juga ketika ada orang salam, maka dia menjawab, Waalaikumsalam. Ada orang di sampingnya datang, kemudian salam, Assalamualaikum, dia jawab, Waalaikumsalam. Dia jawab, begitu. Wajib menjawabnya karena dia sudah diberi salam oleh orang. Ta'yin salam dia, sudah dikatakan salam kepadanya. Assalamualaikum. Maka dia wajib menjawab apa? Waalaikumsalam. Begitu juga kalau imam misalkan di dalam khutbahnya menyebutkan nama Nabi, maka dia juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tidak diam saja, itu maksudnya. Jadi dia juga membaca sholawat. Dia juga membaca sholawat. Kemudian, selanjutnya. Musannif mengatakan, وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. Barang siapa, ini yang saya tulis tadi. Barang siapa yang masuk ke masjid dan imam sedang khutbah, maka dia itu sholat sunnah 2 rakaat dengan niat tahiyat masjid secara khafif, secara ringan sholatnya. Artinya dia tidak memanjangkan sholatnya, 2 rakaatnya tidak dipanjangkan, tapi secara ringan sholatnya. Yaitu secara ringan, bukan dipanjangkan sholatnya, tidak. Begitu ya. Jadi, imam lagi khutbah, kemudian dia masuk. Apakah dia langsung duduk atau dia sholat dulu? Ini permasalahannya. Apakah dia langsung duduk? Apakah dia disunahkan untuk sholat dulu? Disunahkan sholat dulu 2 rakaat, tetapi secara khafif, tetapi secara ringan. Maksudnya ringan itu dari segi kebiasaan. Artinya ini dikatakan sholat yang tidak panjang. 2 rakaat yang tidak panjang, itu artinya ringan. Bukan dia di dalam dua rakaat itu membaca surat yang sangat panjang, tidak. Tetapi sholat 2 rakaat secara ringan, artinya apa? Secara tidak panjang. Secara tidak panjang. Jadi sholatnya ringan, tidak panjang, begitu. Berarti meskipun imam itu sedang khutbah, dia disunahkan hal itu. Itu disunahkan bagi dia. Begitu. Jadi dia itu kan masuk dan imam itu sedang khutbah, tetap dia itu disunahkan apa? Untuk sholat 2 rakaat. Kalau dia belum sholat qobliyah, Jumat, qobliyah zuhur, yaitu qobliyah zuhur, maka dia sholat 2 rakaat dan itu menjadi tahiyat dia. Tahiyat kan itu bisa sholat tahiyat masjid, itu kan bisa sholat dengan tahiyat masjid atau bisa tahiyat masjid itu kan bisa sholat apa saja.
Artinya ketika yang penting sebelum masuk masjid itu dia sholat dulu. Itu namanya tahiyat masjid. Walaupun dia itu sholat qobliyah sebelum Jumat 2 rakaat, maka ini juga termasuk tahiyat. Maka ini juga termasuk sholat tahiyat masjid. Agar apa seperti itu? Agar dia tidak langsung duduk, karena dia di masjid posisinya. Agar dia itu tetap ada tahiyatnya. Ada sholat tahiyat di dalam masjid. Karena orang itu kan dimakruhkan langsung duduk. Masuk masjid langsung duduk itu kan makruh. Orang itu masuk masjid langsung duduk itu makruh. Jadi dia disunahkan untuk sholat. Nah, sholat ini dinamakan tahiyat masjid. Apapun sholatnya. Apapun sholatnya itu disebut dengan tahiyat masjid. Karena dia itu sholat dengan niat apa? Sholat saya jadikan tahiyat masjid. Begitu. Artinya sholat ketika dia baru masuk ke masjid. Sholat sebelum dia itu duduk. Begitu. Jadi dia itu baru masuk dan imam masih khutbah. Apa yang dia lakukan? Sholat. Tapi tidak panjang sholatnya. Dan sholatnya itu 2 rakaat, tidak lebih. 2 rakaat tidak lebih. Jika, ini satu permasalahan ya. Permasalahan kedua, jika dia mengira, sebelum masuk permasalahan ini, jadi berarti ketika imam meskipun masih khutbah dan orang itu masuk, maka dia disunahkan untuk apa? Untuk sholat tahiyat masjid 2 rakaat, ya kan? Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya di hadis tersebut beliau menyebutkan dakhala rajulun yaumal jum'ah. Dakhala rajulun yaumal jum'ah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Jadi dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu yakhthub. Ada seorang laki-laki masuk di masjid dan ketika itu Rasulullah itu sedang khutbah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini yang masuk ini, "Sholaita? Apakah kamu sudah sholat? Sholaita? Apakah kamu sudah sholat?" Kemudian dia mengatakan, "La, belum. Saya ini belum sholat." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qum fasolli raka'ataini." Qum fasolli raka'ataini. Begitu. Rasulullah mengatakan apa? Qum fasolli raka'ataini. Jadi kan laki-laki itu masuk ketika Rasulullah sedang khutbah, ya kan? Ketika Rasulullah sedang khutbah dia masuk. Kemudian dia duduk. Dikatakan sama Rasulullah, ditanya, "Kamu ini sudah sholat apa belum?" Kok langsung duduk begitu? Belum, kata Rasulullah, "Qum fasolli raka'ataini." Berdirilah untuk sholat 2 rakaat, begitu. Begitu. Saya ulangi. Jadi laki-laki ini masuk dan Rasulullah itu sedang khutbah. Kemudian laki-laki ini ditanya oleh Rasulullah, "Sholaita? Apakah kamu sudah sholat?" Dia mengatakan, "La, saya ini belum sholat." Kata Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang tahu Rasulullah itu, dia itu baru masuk ke masjid. Rasulullah mengatakan, "Qum fasalli raka'ataini." Sholatlah kamu 2 rakaat. Dari sinilah para ulama mengatakan meskipun khatib sedang khutbah, kalau ada yang masuk ke masjid di situ, maka dia sholat 2 rakaat. Sholatnya berapa rakaat? Sholat 2 rakaat. Dengan niat itu sebagai tahiyat masjid. Maka inilah seperti ini. Jadi tetap disunahkan, bukan langsung duduk. Sedangkan hadis, ada hadis lain. Tapi harus difahami sebagaimana mestinya. Lihat hadis ini. Ada hadis seperti ini bunyinya. Idza khatabal imamu fala salata wala kalama. Idza khatabal imamu fala salata
wala kalama. Jadi hadis ini secara arti itu apa? Jika khatib itu sedang khutbah, jika imam itu sedang khutbah, maka tidak ada sholat, maka tidak ada berbicara. Secara zahir kan ini mencegah orang untuk sholat kan? Kalau ada orang khutbah ya sudah dengarkan tapi tidak sholat begitu, ya kan? Tetapi hadis ini itu hadis yang gharib, hadis yang tidak bisa, hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Hadisnya dhaif, nggak bisa. Atau kalau mau dijadikan dalil juga, berarti maksud hadis ini adalah orang itu yang dilarang sholat ketika imam sedang khutbah, itu yang di hadis ini yang dilarang orang itu sholat ketika imam khutbah itu adalah ketika dia menambah dari 2 rakaat. Itu yang dilarang. Jadi maksud pelarangan hadis ini bukan pelarangan orang yang sholat 2 rakaat, tidak. Tetapi yang dilarang di dalam hadis ini adalah orang melakukan sholat lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Itulah yang dilarang. Itulah yang dilarang. Bukan yang dilarang itu adalah orang yang sholat 2 rakaat. Tidak. Karena ini jam'an bainal adillah. Karena ini mengumpulkan beberapa dalil. Sehingga orang itu kalau dia itu mau sholat boleh. Mau sholat itu disunahkan. Tetapi sholatnya 2 rakaat. Tidak lebih. Tidak lebih. Itu ya. Jadi permasalahan sudah beres. Saya akan masih dalam permasalahan ini, tetapi kondisi lain. Masih dalam permasalahan ini, tapi kondisi lain. Jika ada orang yang mengira bahwasanya jika dia sholat 2 rakaat, maka dia akan ketinggalan takbirnya imam, takbiratul ihramnya imam. Jadi tadi kan orang terlambat kan, artinya dia masuk, imam khutbah. Kalau dia mengira, misalkan imamnya khutbahnya sudah sampai akhir ini, sudah sampai doa misalkan. Terus dia ngira, kalau saya sholat 2 rakaat, maka imam ini akan selesai khutbahnya dan akan takbir, dan saya akan kehilangan, artinya saya akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Tidak. Kondisinya seperti ini ya. Ini tidak disunahkan sholat 2 rakaat. Tetapi apa yang dia lakukan? Berdiri saja, menunggu sampai sholat didirikan. Sampai dibacakan iqamah. Menunggu. Tidak duduk dia. Kenapa? Karena ini masjid. Makruh orang duduk ketika belum sholat 2 rakaat. Agar dia itu tidak duduk sebelum tahiyat masjid, ya sudah, dia berdiri saja, menunggu imam menyelesaikan khutbahnya, kemudian iqamah untuk sholat. Seperti itu. Jadi dia tidak duduk, tetapi dia berdiri saja menunggu. Berdiri saja menunggu, begitu. Nah. Tsumma yajlis, Musannif mengatakan tsumma yajlis, kemudian dia duduk. Jadi seperti itu. Jadi kalau imam khutbah kemudian dia masuk, maka dia disunahkan untuk sholat 2 rakaat, kemudian baru dia itu duduk, begitu. Tidak nambah sholat, hanya 2 rakaat. Artinya ketika sudah 2 rakaat duduk, mendengarkan khutbahnya imam. Mendengarkan khutbahnya khatib. Tidak dia sholat lagi, walaupun qadha misalkan, tidak. Tidak seperti itu. Walaupun qadha.
Yang kita bahas tadi kan orang yang masuk masjid, ya kan? Dan imam sedang khutbah. Kalau seandainya ini tidak di masjid, bukan masjid misalkan, kalau dia masuk imam khutbah, maka dia langsung duduk. Karena kan tidak ada hukum masjid di situ. Artinya dia duduk tidak makruh. Tapi karena dia itu masjid, makanya tadi kita katakan sholat dulu 2 rakaat. Tetapi kalau itu bukan masjid, maka dia itu apa? Maka dia itu untuk langsung duduk begitu. Ketika melihat imam itu khutbah begitu. Nah, ini kita katakan ini orang yang masuk ke masjid dan imam khutbah. Sekarang permasalahannya, apakah orang yang hadir ketika itu yang sudah duduk dan imam sudah memulai khutbahnya, apakah dia itu boleh untuk sholat? Orang yang mendengarkan ini kemudian dia sholat, tapi dia sudah hadir di situ, sudah duduk di situ. Apakah dia boleh sholat? Tidak boleh. Ini tidak boleh bagi dia itu untuk sholat, begitu. Jadi ketika imam sudah ada di mimbar dan yang hadir di situ sudah duduk, sudah hadir semua mendengarkan, sudah hadir di situ. Bukan kayak kasus tadi, dia masuk, imam sedang khutbah. Enggak, dia sudah ada di situ. Makmumnya sudah ada di situ. Dan imam khutbah, maka makmum yang ada di situ enggak boleh dia sholat. Ketika imam apa? Khutbah. Begitu. Nah, kemudian diharamkan, ini sudah jelas ya, diharamkan bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat, diharamkan menyibukkan diri dengan jual beli atau semacamnya. Kapan ini? Setelah azan kedua dari sholat Jumat. Setelah azan kedua, misalkan laki-laki, itu haram bagi dia untuk menjual dan membeli. Nggak boleh dia itu membeli barang, menjual. Ketika azan kedua, setelah azan kedua, ini haram. Ini haram. Hal ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika telah berkumandang azan sholat Jumat, maka kalian itu langsung berangkat sholat dan wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, tinggalkanlah jual beli. Artinya enggak kan jual beli padahal dia wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat ya. Orang yang wajib sholat Jumat, maka nggak bisa dia itu menyibukkan diri dengan jual beli setelah azan kedua. Setelah azan kedua, kalau setelah azan pertama, setelah tergelincirnya matahari, saya ulangi, kalau sebelum azan kedua, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur, itu hukumnya makruh, tidak haram. Kapan haram? Ketika setelah azan kedua, itu haram. Itulah yang haram, begitu. Ya, seperti itu. Kita sudah selesai bab Jumat ya. Kita sudah selesai bab Jumat. Pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan insya Allah Ta'ala, kita akan membahas sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Kita akan kupas banyak hal di situ secara rinci. Kita akan kupas. Juga kita akan mengupas bagaimana seorang perempuan hadir di sholat Id, hukumnya bagaimana, itu juga akan kita kupas. Terlebih sebelum saya tutup dan dengan pertanyaan dari teman-teman, saya tutup dengan
kajian akidah bahwasanya di takbiratul ihram kan disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dari segi derajat dan dari segi derajat, bukan dari segi bentuk, bukan dari segi derajat. Allah maha besar dari segi derajat. Itu artinya ketika orang mengatakan Allahu Akbar, dan itu dibunyikan di dalam azan, dibunyikan di dalam sholat, itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segi derajat. Artinya derajat Allah besar, bukan dari segi bentuk, karena bentuk itu makhluk. Bentuk itu makhluk. Allah maha besar dari segala sesuatu yang besar derajatnya, begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang derajatnya lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, lebih besar, tidak ada. Kemuliaan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Bukan dari segi bentuk, bukan. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Bentuk itu kan makhluk. Yang dikatakan berbentuk itu kan makhluk. Manusia berbentuk. Ada bentuknya kecil, ada bentuknya besar, itu berbentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Tidak dikatakan berbentuk, tidak dikatakan bentuk kecil, bentuk besar, tidak. Tidak boleh orang itu berpikir dan menghayalkan apakah bagaimana bentuknya Allah, tidak. Langsung dikatakan Allah Ta'ala tidak berbentuk. Karena berbentuk itu membutuhkan sesuatu yang lain untuk membentuknya. Kita, manusia berbentuk, kita membutuhkan yang lain, zat yang menjadikan kita pada bentuk kita. Bukan kita sendiri. Karena sesuatu itu tidak membuat dirinya sendiri. Itu. Bentuk itu tidak membuat dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan berbentuk, begitu. Karena Allah maha suci dari hal tersebut. Begitu. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, saya persilakan. Baik, dipersilakan kepada seluruh peserta jika ada yang mau ditanyakan bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Baik, izin bacakan Ustadz pertanyaan di dalam kolom chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya. Kalau perempuan saat azan kedua sholat Jumat melakukan jual beli, apakah haram jual belinya Ustadz? Tidak. Nah, lanjut. Tidak haram. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Jika izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika batal atau berhadas pas berkhutbah? Terus khutbahnya dilanjutkan atau gimana Ustadz? Enggak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Harus berwudu kemudian memulai lagi. Tayyib. Enggak boleh dilanjutkan ketika dia berhadas. Tayyib. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz, boleh? Ketika dia khutbah ya, bukan ketika dia mendengar sebagai pendengar. Nah. Boleh satu pertanyaan lagi Ustadz? Ya. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, jika telah azan kedua bersibuk dengan makan-makan, apa hukumnya Ustadz? Yang disebutkan para ulama itu seperti berjualan. Begitu, seperti berjualan. Insya Allah nanti akan saya lihat lagi. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawabnya dan cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, kita kunci nanti insya Allah kita share ke Ustadz untuk dijawab di grup ya Ustadz. Ya, insya Allah. Nah, baik. Silakan diketik saja Kak pertanyaannya, kita cukupkan sampai di sini kayaknya. Oh iya. Tolong dimasukin ke grup Ustadz. Bagaimana Ustadz? Atau admin, tolong dimasukin ke grup. Oh, nah. Syukran. Baik, insyaallah. Baik, cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz atas
kesempatannya dan juga atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir bergabung di dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga tetap semangat dan senantiasa diberi kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustadz untuk ditutup kajiannya. Tafadhol Ustadz. Afwan Ustadz, sepertinya Ustadz sudah keluar ya? طيب نحلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله Allahumma اللهم salli صل ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa ala وعلى ali آله وصحبه sayyidina وسلم والوالدين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم Amin. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آمين.